Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauzia Yusri Hilmi Nabila, biasa dipanggil Zia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan isi makalah agama Islam saya yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama, Tingkatkan Solidaritas, Wujudkan Integritas, dalam tema kerukunan dan toleransi antar umat beragama dan membangun jiwa nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan persatuan dalam keberagaman. Sebelumnya saya akan menerangkan terkait pengertian dari toleransi itu sendiri. Pengertian toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan, penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Sedangkan toleran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat atau bersikap menenggang, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, yaitu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Pengertian toleransi secara umum adalah sikap manusia yang saling menghargai dan menghormati antar kelompok atau antar individu. Toleransi dilakukan tidak hanya semata-mata karena ingin menghindari konflik, tetapi juga mengakui adanya persamaan atau kesetaraan derajat sebagai sama manusia dan ciptaan Tuhan. Toleransi dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah agama. Toleransi dalam agama berarti tidak memaksakan seseorang untuk menganut agama tertentu, tidak mencela atau menghina agama lain, dan menghormati atau tidak melarang maupun mengganggu penganut agama lain yang sedang beribadah. Lalu bagaimanakah toleransi dalam perspektif Islam? Setiap agama mengajarkan cinta kasih dan perdamaian, begitu pula Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Agama yang mengedepankan kerukunan, perdamaian, dan kebaikan yang tentu saja doktrin toleransi merupakan suatu keharusan di dalamnya. Meski toleransi yang diajarkan merupakan keharusan, bukan berarti toleransi tersebut bersifat memaksa. Muslim dan non-muslim bertoleransi dengan cara saling menghormati hukum dan batasan masing-masing agama, tidak memaksakan salah satunya untuk mengikuti urusan atau ketentuan atau peraturan agama lain. Karena seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Selain itu, ketiadaan paksaan untuk memeluk agama tertentu yang dalam konteks ini adalah agama Islam juga disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bentuk toleransi yang dapat diimplementasikan cukup seperti yang telah disebutkan di atas. Tidak memaksa menganut agama tertentu, tidak mencela atau menghina agama lain, dan menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. Misalnya saat perayaan Natal maupun Idul Fitri, penganut agama Islam tidak perlu mengenakan pakaian Natal dan mengikuti kegiatan di gereja. Begitu pula dengan penganut Kristen atau Katolik tidak perlu mengenakan pakaian gamis, koko, dan lain-lain dan mengikuti sholat Id. Lalu seberapa penting toleransi dalam kehidupan beragama? Toleransi dalam kehidupan beragama sangat penting. Selain menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, toleransi juga bertujuan untuk menjaga integritas bangsa. Bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, daratan luas tersebar berupa kepulauan, serta banyaknya suku, ras, agama, dan aliran kepercayaan, amat sangat rentan mengalami konflik dan perpecahan. Sejarah Indonesia telah membuktikan perselisihan yang menimbulkan pertumpahan darah dan kesengsaraan, serta persatuan dan kesatuannya meningkatkan integritas dan mempermudah mencapai tujuan bersama, yaitu merdeka. Beberapa contoh diantaranya ialah Kongres Pemuda 1 dan 2 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Peristiwa ini membuktikan bahwa pemuda Indonesia yang waktu itu terdiri dari Chong Java, Sumatera dan Bon, Celebes, Islamiyah dan Bon, dan lain-lain mampu menyatukan visi misi demi bangsanya.
tidak peduli dari daerah mana dan suku apa mereka berasal, agama apa yang mereka anut, dan bagaimana latar belakang mereka. Semua membaur dalam satu forum dan bermusyawarah menentukan hasil terbaik untuk semua pihak. Sesungguhnya penerapan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan nasionalisme, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pengimplementasian nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pengimplementasian nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menghargai umat agama lain yang sedang beribadah. Kedua, tidak memaksakan seorang untuk menganut agama tertentu. Dan ketiga, tidak menghina atau mencela agama lain. Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan menghormati persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, tidak mendiskriminasi ras, suku, agama, etnis, gender, dan warna kulit. Yang ketiga, saling tolong-menolong, gotong royong, dan hidup rukun. Lalu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan juga menjalin hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, meliputi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menghormati pendapat orang lain. Lalu untuk pengimplementasian sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diantaranya tidak melakukan hal-hal yang merugikan umum, bersikap adil dan menghargai sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mengakui kesetaraan. Baiklah, kiranya itu dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.